Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kita berjumpa kembali dengan saya Pak Bahru di mata pelajaran gambar teknik mesin. Nah, kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai konstruksi geometri ya. Nah, sebelum kalian belajar, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari ya. Oke. Nah, untuk materinya sebelumnya kalian disuruh membuat 4 gambar. Nah, sekarang untuk hari ini kalian akan menggambar 3 gambar. Gambar apa saja? Yaitu yang pertama, kalian disuruh membuat gambar busur cekung ya, busur cekung di antara 2 lingkaran. Yang kedua, membuat busur cembung di antara 2 lingkaran. Dan yang ketiga, menggambar segi 5 beraturan. Nah, untuk lebih jelasnya maka kalian harus simak dengan baik-baik ya. Nah, untuk yang menggambar busur cekung di antara 2 lingkaran, yang pertama kalian buat ya radius 1 lingkaran dengan radius 1 ya. Kemudian lingkaran yang kedua dengan radius 2 ya. Lingkaran R1, R2 ya. Setelah kalian bikin R1, R2, lingkaran dengan R1, R2, kalian juga bikin R3 untuk busur cekungnya ya, R3 untuk busur cekungnya. Nah, karena busur cekungnya ini kan sebelumnya tidak tahu di mana titik pusatnya, caranya untuk mengetahui titik pusatnya dan bisa membuat busur cekung seperti ini yaitu ya, nah ini R1, R2, nah ini R3 radius 3 tadi kalian tambahkan ke R1 dan ke R2. Jadi kalian R1 ini ya, kalian tambahkan dengan R3 tadi, kalian bikin goresan lingkaran. Kemudian kalian juga bikin goresan lingkarannya dari titik pusat R2 tadi, R2 ya. Nah, ini R2 ditambahkan juga. Nah, goresan. Nah, dari goresan R1 dan R2 maka terciptalah pertemuan ya, pertemuan antara goresan lingkaran dari titik pusat R1 dan goresan lingkaran dari titik R2. Pertemuan itu menjadi titik pusat busur cekung ini tadi ya. Jadi titik pertemuan tadi menjadi titik pusat dari busur cekung ya. Berapa radiusnya? Ya tadi, untuk radiusnya sendiri itu kalian bikin R3 dari R3 tadi ya. Nah, untuk yang kedua, menggambar busur cembung di antara 2 lingkaran ya. Untuk membuat busur cembung ini sama ya, sama seperti busur cekung, cuman bedanya di apa? Nah, coba kalian simak. Nah, untuk membuat R1, R2 sama. Nah, perbedaannya kalau sebelumnya R3 ditambahkan ke R1 dan R2 itu untuk membuat busur cekung. Tapi kalau membuat busur cembung ini malah sebaliknya ya. R3 radius ketiga tadi ya, yang panjangnya lebih panjang daripada yang cekung tadi ya. Karena kita membuat busur cembung, otomatis kan dia lebih panjang daripada busur cekung ya. Busur cembung itu lebih panjang daripada busur cekung, maka radius R3 nya lebih panjang daripada yang ini, busur cekung ya. Nah, radius R3 nya tadi dikurangi dari R1, bikin busur ya, garisan busur dari titik pusat R1. Kemudian R3 juga dikurangi dengan R2, bikin
garis busur ya, garis busur nanti menjadi seperti ini. Nah ini R3 R1 R2 R3. Nah nanti jadi titik pertemuan ini ya, titik pertemuan ini menjadi titik pusat dari radius ketiga ya, menjadi titik pusat dari radius ketiga. Nah setelah radius ketiga, garis yang tadi garis R3 tadi jadi radius busur cembung tadi ya, digores seperti ini ya. Coba simak lagi. R1 R2 R3 R1 dikurang R3 dikurangi R1 bikin R3 kurang R2 bikin. Setelah dibikin kalian bikin busur cembung. Nah itu untuk yang gambar kedua. Untuk yang gambar ketiga bagaimana? Nah untuk yang gambar ketiga kalian disuruh membuat segi 5 beraturan ya. Segi 5 beraturan bukan langsung ya, tapi pertama kalian buat sebuah lingkaran dengan titik pusat 0 ya. Kemudian di sini B ya. Ini 0 dan B. Kalian setelah bikin lingkaran, kalian kasih garis yang vertikal sama horizontal. Nah, ini kalian tulis D ya. Setelah kalian bikin lingkaran dan bikin garis horizontal dan vertikal seperti ini, kalian tulis ini 0 dan D. Nah setelah itu kalian bikin goresan busur ya, goresan busur dari titik pusat 0 ya, ini setengahnya dari radiusnya ya. Nah dicoret seperti ini, kemudian dari D juga sama, dicoret seperti ini, ada titik pertemuan, dititikin, kemudian di bawahnya juga sama seperti yang atas ya. Kalian bikin gores busurnya seperti ini, kemudian dari D juga sama, seret. Nah ini ada pertemuan juga. Nah pertemuan antara goresan busur atas sama bawah kalian garis seret. Nah ketemulah titik C ya, ketemu titik C. Setelah kalian ketemu titik C, kalian bikin busur ya dari atas ini, dari atas titik A ini ke bawah. Nah ya, dari titik pusat C kalian bikin busur ya dari A sini ke bawah. Setelah bikin ketemu titik E. Nah kalau udah ketemu titik A, kalian dari titik E, kemudian kalian bikin garis busur lagi dari titik pusat A. Nah dan memotong lingkaran tadi. Nah ini ketemu titik B ya. Jadi A ke B ya, ukurannya ini itu kalian jadikan patokan untuk ukuran yang lain. Untuk ukuran yang lain A ke B kalian hitung berapa hasilnya. Misalnya kalau ukurannya yang didapat 10, berarti dari A ke sini juga 10, ke sini 10, dari bawah ke bawah sini 10, dari bawah ke atas lagi juga 10, seperti itu ya. Jadi silakan kalian kerjakan di buku gambar kalian ya. Sama seperti sebelumnya, sebelum kalian menggambar kalian beri garis tepi ya, garis tepi ya, kemudian bikin kotak, kotaknya nanti kalian bagi menjadi 3. Kalau sebelumnya kan menjadi 4, kalian bagi menjadi 3 ya. Kalian bikin itu ya, yang pertama tadi busur cekung di antara 2 lingkaran, yang kedua busur cembung di antara 2 lingkaran, dan yang ketiga yaitu segi 5 beraturan. Nah kalau mungkin ada yang kurang jelas, nanti silakan dicatat ya. Kurang memahami silakan dicatat terlebih dahulu, nanti kalian tanyakan ketika luring biar bisa saya jawab dengan baik ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.